Hmm, apa ya? Kalau dari jurnal ini sih itu suara ini ya, terindikasi itu suara bubble yang di dalam sel. tanaman. Di dalam sel yang mengalir di pembuluhnya tanaman itu. Bokquilla. Tanaman Bokquilla ini kan dia bisa shifting ya. Jadi daunnya itu bisa meniru mengikuti daun tanaman yang ada di dekatnya. Itu kayak networkingnya tanaman ya. Iya. Sayangnya itu nggak lokal area networknya itu. Sayangnya itu nggak benar. Tapi itu dipercaya hampir sebagian besar orang. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast yang membahas masalah-masalah dan isu-isu dan apapun yang berkaitan dengan bidang bioteknologi yang mungkin disadari, yang viral, yang mungkin juga tidak disadari oleh kita semua. Bersama saya dan tidak viral juga. Ya, tidak viral juga bisa. Bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Kembali lagi. Ini gimana? Kita bahas apa ini? Ini ada sesuatu yang menarik nih. Kita dari dulu berhipotesis atau bisa dibilang berspekulasi bahwa tanaman itu, tumbuhan itu bisa berkomunikasi atau setidaknya memancarkan sinyal-sinyal khusus yang untuk dia bisa berkomunikasi dengan mungkin tanaman lain, mungkin makhluk hidup lain gitu. Serangga gitu misalnya ya. Salah satunya ya yang paling terkenal itu alelopati kan, alelopati. Nah, tapi alelopati nanti telepati itu. Nah, tapi ini baru beberapa minggu yang lalu nih ada sebuah penelitian dari yang dipublish di Cell, jurnal Cell. Itu mendemonstrasikan bahwa tanaman itu memancarkan sebuah sinyal suara ketika dia berada dalam kondisi stres. Basically teriak lah kayaknya ya, teriak. Karena kan di sini semakin dia stres, ketukannya semakin banyak kan. Teriak lah dia ya. Tapi suara ini nggak bisa kita dengar karena frekuensinya cukup tinggi. Gitu. Jadi cium-cium baik ternyata teriak-teriak. Iya. Dan ini kan juga ditangkap dengan device khusus yang juga udah di set dengan algoritma tertentu cuman untuk nangkep peak itu kan. Jadi udah di screening dulu peak gelombang suara yang ditangkapnya itu dengan cara pakai. Jadi itu beberapa dikondisikan di soundproof nggak sih? Iya. Di soundproof chamber nggak sih itu kan? Iya, itu untuk nge-screening suaranya tadi. Iya. Biar cuma tanaman itu aja. Iya. Tanaman. Makanya suara itu yang harusnya dihasilkan oleh tanaman gitu kan. Biar nggak ada noise dari luar atau dari mana gitu. Iya. Nah, ntar tahu-tahu ada orang ketok-ketok gitu kan ya. Kalau ini kan pada riset ini kan suara yang dihasilkan itu kan berupa suara klik kan, pop lah apa? Iya. Kayak ketukan gitu. Iya, klok. Ya. Itu bisa di-play nggak? Bisa sih. Nanti kita masukin di sini. Ada rekamannya kan itu? Ada rekamannya.
Iya, ada rekamannya itu. Ini rekamannya. Yang udah diturunkan frekuensinya. Ini rekamannya. Ya itu udah diturunin frekuensinya ya. Kalau yang asli nggak bisa kita. Iya, nggak bisa kita dengar. Manusia terlalu tinggi. Nah, kita ngomongin itu. Sebenarnya suara itu kemungkinan berasal dari apa sih? Emangnya tanaman itu punya organ penghasil suara? Kan nggak punya kan? Apa ya? Kalau dari jurnal ini sih itu suara ini ya, terindikasi itu suara bubble. Bubble yang di dalam sel. Di dalam sel yang mengalir di pembuluhnya tanaman itu. Oh, ini berarti apa? Gitu. Jaringan angkut. Ya, jaringan angkut tanaman. Ya sih, masuk akal sih. Karena kan stres yang terjadi pada tanaman itu umumnya terjadi pada kondisi kekeringan kan. Iya. Jadi ada kaitannya dengan tekanan air ya, tekanan cekaman air gitu. Gerakannya semakin cepat kayaknya kalau kering jadinya. Bisa gerakannya semakin cepat dan disable-nya dan suaranya makin besar karena ini juga nggak sih? Karena kalau pas lagi kering kan banyak kosong gitu, jadi gemanya makin gede nggak sih? Iya, Bumbu gitu. Banyak vakum gitu ya. Jadi bumbu gitu. Jadi bisa menggemakan suara yang kecil tadi jadi agak gede gitu. Iya. Cuma ini cukup menarik juga ya sebenarnya. Kalau misalkan emang ada suara-suara yang konsinyalir kayak gitu kan, kita bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk mendeteksi gejala-gejala pada tanaman. Iya. Misalkan kalau di sini kan arahnya bisa di semacam pemberian dosis air yang pas, gimana kalau kekurangan air kan tahu mulai titik gitu, mulai kurang. Kalau kelebihan mungkin nggak bunyi kali ya dia. Orang kelelep gimana caranya teriak coba. Gitu. Tapi ini yang healthy nggak ada suaranya kan, ini hampir. Tapi ada ketukan tapi nggak banyak gitu. Sangat lambat. nggak begitu banyak ya, beda jumlah ketukan per detiknya cukup jauh sih itu antara yang jauh yang kemungkinan bisa dijadiin indikator kan itu nantinya. Ini saya sebenarnya intervalnya juga cukup lambat juga ya. Ini kliknya yang stres pun kan ini 30 sampai 50 per jam. Iya. Enggak tuk gitu. Iya kan berarti tuk 1 menit tuk orang 30 sampai 40 itu hampir semenit lebih bisa. Iya. Semenit lebih satu ketukannya. Gitu kan. Kalau udah stres banget gitu paling. Dan itu ya bisa juga dipakai untuk penyakit kan, karena ada beberapa yang penyakit menyerang jaringan angkutnya itu kan. Iya. Jaringan berarti maksudnya kan kondisi abnormal mesti ada signal dari situ, mesti kedeteksi langsungnya itu kondisi abnormal tanaman. Ya cuman ininya paling ya aplikasinya kalau di ruangan yang soundproof ya, di luar ruangan soundproof gitu ya. Enggak soundproof juga kan, ini soundproofnya kan buat mendeteksi sinyal tanaman, habis itu juga di outdoor juga ini. Iya. Kan sudah ketangkap. Tapi kan masih di greenhouse kan? Yang di ini riset ini kan masih di greenhouse. Iya sih. Kalau misalnya dia di lapangan kan kita nggak tahu nih. Tapi sih kalau sekarang kan pertanian modern kan semuanya greenhouse.
Petani milenial. Cuma kalau misalkan itu frekuensinya emang beda dari yang lainnya, masih mungkin dimanfaatkan ya. Iya. Frekuensi tingginya. Frekuensi tingginya beda dari yang lain itu bisa dimanfaatkan. Bahkan bisa untuk deteksi serangan hama dan yang lainnya, serangan penyakitnya kan. Bahkan bisa untuk Kecuali kalau bercampur dengan yang lainnya. real time kali juga bisa real time. Cuman diambil beberapa sampel kan bisa tuh dalam satu influenza. Apalagi frekuensi tinggi kan lebih gampang ditangkapnya ya. Ketimbang yang rendah. Maksudnya menonjol gitu tuh frekuensi itu. Kalau di mikrofon yang pas. Nah, gitu. Cuman dari riset ini tuh kayak sedikit ada pencerahan tentang bagaimana caranya tanaman itu bisa berkomunikasi kan sebenarnya. Mungkin bisa berkomunikasi. Mungkin ini salah satu cara tanaman itu berkomunikasi. Nah, kamu tahu ini nggak sih ada tanaman yang namanya lupa aku, yang dia bisa mimik tanaman lain? Ya apa tadi? Bokuila. Bokuila. Tanaman bokuila ini kan dia bisa shifting ya. Jadi daunnya itu bisa meniru mengikuti daun tanaman yang ada di dekatnya. Bahkan setelah dipisahkan beberapa meter dari tanaman yang di dekatnya itu tanpa bersentuhan gitu ya, tanpa ada kontak gitu ya. Dia bisa memimik itu. Sedangkan kan tanaman nggak punya organ yang untuk melihat, nggak punya organ yang untuk berkomunikasi kayak gitu. Nah, itu mungkin ini riset yang tadi nih dari pensinyalan itu ada kemungkinan itu sedikit bisa menjelaskan kayak mana caranya mereka berkomunikasi nggak sih? Mungkin signal yang lain gitu ya. Mungkin pakai Morse mereka. Nggak tahu itu, mungkin gelombang juga kali ya, nggak mungkin ya. Iya, kalau kan, wave gitu. Ini kan baru nge-discover satu bentuk gelombang kan. Ya mungkin ada gelombang-gelombang yang lain di situ. Tapi itu masih unsolved juga kan, yang itu mimikin plan itu. Kenapa dia bisa? Masih misteri. Misteri. Bokuila itu cukup unik itu tanaman itu. bahkan dia cukup berubahnya tuh cukup jauh ya itu bentuk daunnya. Jadi beda-beda teman-teman bokuila. Jadi daunnya ketemu ganti-ganti. Ya, gitu cuy. Lucu sih. Cuma ada kemungkinan juga ini bukan sesuatu. Ada kemungkinan bisa jadi ada kemungkinan ya cuma itu tadi fenomena pembuluh itu tadi. Iya, fenomena pembuluh kayak sesuatu sesuatu benda yang kering kayak gitu kan, dia ada suara-suara gitu kan. Berdenyit gitu misalnya. Misalnya gitu. Tapi ya bisa jadi ini adalah suatu pencerahan. Signal. Tentang gaya berkomunikasi tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Karena kan sebenarnya kan kayak mana ya, cara komunikasi antar tanaman itu kan unik. Ada yang bahkan pernah ini yang paling di booming, yang paling viral lah, yang bahkan diangkat banyak di media mainstream itu tentang bagaimana tanaman itu berkomunikasi antar sesama tanaman itu melalui jaringan mikoriza di bawah tanah gitu kan.
Wis. Itu kayak networkingnya tanaman ya. Iya. Sayangnya itu nggak Lokal sepenuhnya area benar. networknya itu. Sayangnya itu nggak sepenuhnya benar. Tapi itu dipercaya hampir sebagian besar orang, bahkan orang awam. Ya kalau orang awam wajar lah ya, karena Ya, dia nggak tahu. iya. Bahkan Ah, oleh peneliti maksudku. Bahkan oleh researcher yang bergerak di bidangnya. Itu kan sampai beberapa kali orang-orang kayak ngomongin itu misalnya di TED gitu apa yang lain-lain gitu. Ya kamu tahu film ini Avatar nggak sih yang baru itu? Avatar apa? Oh, yang Avatar yang biru-biru ya? Avatar yang biru-biru. Oke. Itu kan di pusatnya tumbuhan itu kan ini ada semacam networking ternyata di bawahnya itu. Wes. Yang menghubungkan tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya. Wes. Kalau di situ digambarkannya ya. Ya mungkin itu terinspirasi dari mycorrhizal itu tadi. Mycorrhiza itu tadi ya mungkin. Soalnya kan extend root juga kan itu. Soalnya itu kan ini banyak yang menganggap kayak gitu. Padahal sampai sejauh ini belum ada bukti bahwa tanaman itu bisa berinteraksi antar tanaman melalui jaringan mycorrhiza itu. Bahkan ada satu tanaman yang ini malah Mif. Kamu ada tahu satu tanaman yang satu genus tanaman kayaknya itu yang dia malah ngehack si jaringan mycorrhiza tadi. Biasanya kan jamur ya yang bersifat parasit ke tanaman ya. Iya. Nah, tapi ini ada satu tanaman yang bersifat parasit ke mycorrhiza. Namanya Monotropa. Namanya genus tanamannya Monotropa. Iya. Pernah ini ya. Dia nggak punya klorofil, dia nggak bisa berfotosintesis. Nah, umumnya kan dia totally parasit berarti ya. Biasanya kan dia obligat itu. Biasanya dia parasit tuh kan kayak Rafflesia kan dia tinggal di jaringan tanaman, jadi ngambil nutrisi sama tanaman kan. Kayak tali putri kan juga ngambil nutrisi dari tanaman lain gitu. Jadi memang nempel di tanaman gitu. Nah, bedanya sama tanaman yang aneh ini, si Monotropa ini dia malah nempel di mycorrhiza. Yang mana mycorrhiza tuh ngambil nutrisi dari akar tanaman lain di sekitarnya. Dia ngambil nutrisi dari mycorrhiza ini. Tapi tanamannya juga kayak jamur ini bentuk-bentuknya. Iya, karena nggak punya pigmen fotosintesis. Nggak punya klorofil. Jadi putih gitu kan. Itu lucu tuh tanaman itu. Iya, lucu. Monotropa dari genus Monotropa. Iya, keren itu. Jadi hijacking nggak cuma di dunia manusia aja. Iya. Keamanan jaringan itu, makanya butuh keamanan jaringan. Ya mungkin dengan perkembangan teknologi kedepannya bisa ditemukan hal-hal yang lebih menarik lagi ya tentang komunikasi tanaman itu. Mungkin device kita saat ini yang belum bisa menjangkau. Iya, device kita saat ini belum bisa menjangkau. Atau karena kalau di antara manusia itu ada namanya language barrier. Oh iya. Mungkin kita sama tanaman itu ada keterbatasan itu, language barrier itu. Language barrier. Sama hewan aja kita bisa jadi. Tapi masih bisa dengar kalau hewan. Yeah. Kalau tanaman tidak.
unik sih itu dipelajari, karena kalau misalnya kita ulik lebih jauh aplikasinya besar loh, apalagi untuk global warming ini, yang mana semua kekeringan, di mana-mana kekeringan, di mana-mana kebanjiran. Udah limited ya, apalagi perang gitu. Untuk akses ke sumber makanan lebih susah lagi. Soalnya kan tanaman nggak kayak manusia ya, manusia kan stres tinggal healing, tanaman nggak bisa hilang. Iya, kalau di kondisinya perang kan tinggal ini pindah, kalau manusia bisa jadi refugee, kalau tanaman dipindah nggak bisa. Mati. Refugee dari mana? Tahu ya saya itu. kecuali tanaman yang di pot gitu, tanaman kesayangan dibawa-bawa gitu ya. Tanaman pangan kan hektar, refugee gimana? Ya mungkin itu juga kalau kedepannya ya ini mungkin cuman fantasi di otakku gitu ya. Kalau kita memang sudah bisa ngedevelop suatu device yang bisa tahu tingkat stres tanaman dari kayak suara-suara yang dihasilkan itu, dan itu dengan mudah untuk diaplikasikan, mungkin orang-orang yang gardening indoor gitu, naruh itu tanamannya, mungkin dia bilang, wah ini tanamannya ini nggak stres nih, pas dia ini ternyata stres, kan lucu juga ya. Iya bisa jadi, pas dicek ternyata stres perlakuannya. Karena kan ekstrim banget ya, perlakuan tanaman indoor itu kayak dicuci pakai rinso segala macam gitu. Iya. Kan kita nggak tahu itu kondisinya. Ternyata dia udah di kayak di YouTube gitu ngomong, wah ini adalah ini supaya tanamannya nggak stres, pas dia ini ternyata tanaman stres. Reverse. Iya. Tapi ini insight-nya jadi dari siapa monotropa tadi juga, itu tuh kita sebenarnya buat tahu tanaman itu berkompetisi juga dengan makhluk lainnya ya. Tinggal pinteran mana kita sama microbe sama tanaman yang lainnya. Kita udah nemu solusinya, mereka lebih advance. Iya. sama aja. Itu aja kan unik banget itu. Dia hampir nggak butuh sama sekali nggak butuh sama sekali dari matahari. Dia bisa tumbuh di tempat yang literally gelap gitu. Iya, gelap. Jadi didetek juga susah ya itu jadinya. Tahu-tahu di mana gitu muncul. Orang dia malah ininya sama mycorrhiza. Dia nge-hijack mycorrhiza, yang biasanya mycorrhiza nge-hijack akar, ini dia nge-hijack mycorrhiza. Lucu itu. Ya mungkin itu dulu lah pembahasan kali ini soal bagaimana tanaman berkomunikasi dan bagaimana tanaman bisa menjadi hacker. Memecahkan kode-kode. Ya, demikianlah Jasad Tranik Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.